Oke, terima kasih saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara mahasiswa Unisri dimanapun berada maupun barangkali juga para pendengar pemirsa yang lain. Baiklah, ini saya menyampaikan kaitannya mengenai mata kuliah pertanian organik pada sesi yang kedua. Yang pertama tadi dengan sistem pertanian organik, yang kedua ini adalah pembuatan pupuk organik. Nama saya yaitu Priyono, itu alamat Grogolinda, Jalan Abimanyu, U11, Solo Baru, Sukoharjo, lahir di Blitar. Kemudian nomor HP saya 081329031903. Jadi itu mata kuliah pertanian organik yang bidang pembuatan pupuk organik. Nah, pupuk organik itu apa? Jadi merupakan atau bisa disebut dengan pupuk alami karena pupuk yang terbuat dari bahan-bahan alami atau bahan organik yang terjadi secara alami, berarti bukan secara buatan, mudah didaur ulang melalui bantuan mikroorganisme, makroorganisme, jadi baik cacing, bakteri, jamur, kemudian mikroorganisme yang lain yang ada di dalam tanah. Pupuk alami menjadi unsur hara yang menjadi bahan makanan tanaman. Jadi itu diartikan sebagai bahan organik yang setelah diurai oleh jasa training atau mikroorganisme, terutama makroorganisme juga ada, memberikan zat yang makanan yang nanti bisa dihisap, diserap oleh tanaman atau bisa juga makhluk hidup yang lain, begitu. Jadi bahan organik adalah keseluruhan sisa bahan organik yang berasal dari jasad hidup, baik merupakan bahan yang masih segar, ya, maupun bahan yang sudah melalui pembusukan. Bahan organik berperan penting dalam tanah, terutama pengaruhnya terhadap kesuburan tanah. Jadi baik kesuburan secara fisik, kesuburan secara kimia maupun kesuburan secara biologis. Jadi itu. Jadi ini. Jadi manfaat bahan organik itu memperbaiki sifat fisik, kemudian juga mempertahankan kelembapan tanah atau menjaga kelembapan tanah. Jadi kalau memperbaiki sifat fisik bisa memperbaiki struktur porositas. Nah, bisa juga. Kimianya jadi meningkatkan pemecahan perubahan unsur hara atau bahan organik menjadi unsur hara yang nantinya bisa terpecah, bisa tersedia. Biologis berarti menggunakan mikroorganisme. Nah. Kemudian yang ketiga dapat menjadi sumber zat makanan bagi tumbuh-tumbuhan, ya, karena menghasilkan unsur hara yang sebetulnya asalnya dari tumbuh-tumbuhan sehingga bisa dimanfaatkan lagi, makanya bisa didaur ulang oleh tanaman. Jadi ini berulang masuk siklus itu sehingga dikatakan ramah lingkungan itu. Dapat menjadi sumber makanan bagi pertumbuhan mikroorganisme sendiri. Ya, itu. Dalam melakukan pemupukan organik ini tidak harus secara terjadwal karena bisa aja setiap saat, yang penting takarannya juga bisa dihitung. Lain kalau pertanian secara konvensional, mengandungkan pupuk harus memperhitungkan waktunya. Kalau waktunya tidak diperhitungkan nanti bisa-bisa hasilnya nggak baik. Contohnya misalkan, jadi mestinya kalau diberikan itu sebelum tanam justru diberikan setelah tanam. Nah ini hasilnya nggak baik itu kalau pertanian konvensional. Tapi kalau pertanian organik, karena sifatnya pelapukannya penyerapannya lambat sehingga masih bisa aja berlangsung, bisa aja. Jadi tetapi tetap juga sesuai dengan kebutuhan. Itu ini bisa juga karena perlu diatur juga mengenai takarannya itu. Nah, dalam hal ini jadi pertanian alami, pertanian organik itu perlu diperhatikan jika tanaman itu mengalami kekurangan unsur hara atau defisiensi unsur hara. Padahal unsur hara merupakan makanan utama. Unsur hara daripada tanaman itu jumlahnya ada
16 sebenarnya. Yang 3 itu berasal dari udara, dari air. Ya, kemudian juga jadi ada udara dan air ya. Jadi itu. Kemudian juga ada yang 13 unsur hara yang berasal dari tanah. Itu dikatakan ada unsur hara makro yang dari tanah, ada itu NPK, Ca, MgS. Ada 6, kemudian juga unsur hara mikro itu juga ada 6. Dari klor, Fe, besi, Cu, kemudian B, boron, mangan, dan Zn. Jadi walaupun begitu sebenarnya juga masih ada sebenarnya dengan perkembangan IPTIX tadi, ilmu pengetahuan, ya, teknologi, informasi, komunikasi, dan seni. Itu dengan kemajuan zaman, contohnya itu ada silikat, kemudian juga dari kobal. Nah, silikat itu untuk tanaman padi penting, kobal untuk tanaman rumput-rumputan untuk bisa meningkatkan juga susu dari ternak itu bisa diambilkan dari makanan, misalnya rumput atau itu yang mengandung kobal, itu penting. Kemudian pembuatan pupuk organik tentunya diawali, jadi tidak langsung buat pupuk organik. Kalau bisa proses itu bisa berjalan alami, tapi tidak hanya sangat lambat, tapi kalau bisa dipercepat. Nah ini tentunya untuk mempercepat itu sebetulnya adalah itu ada mikroorganisme yang nanti disusun, yang nanti dikelompokkan sehingga nanti dia berfungsi sebagai pengurai, yang mengurai bahan organik yang bisa menjadikan pupuk cepat tersedia. Pupuk cepat artinya bisa dipakai. Nah, zat pengurai tadi itu disebut dengan biostarter atau bioaktivator atau mikroorganisme yang efektif atau organisme yang efektif. Maksudnya efektif itu adalah dia kalau menjalankan tugas itu langsung juga memenuhi sasarannya, langsung memproses sehingga bisa cepat tersedia unsur haranya nanti bisa diperlukan bagi tanaman. Nah ini bahannya. Jadi bahannya bisa dari macam-macam sebetulnya. Ini contoh aja, ada gula pasir, ada terasi, ada dedak, ada batang pisang, tapi sebetulnya bahan-bahan yang lain itu bisa digunakan. Jadi bahan-bahan yang sampah-sampah atau limbah-limbah, terutama yang baik adalah limbah dari rumah tangga, itu bisa digunakan. Sehingga daripada busuk bisa berbau kemana-mana, itu bisa dikumpulkan. Sehingga nanti itu kita proses dengan bantuan bioaktivator juga, nanti itu bisa jadi pupuk. Bahkan itu kita proses bisa juga berfungsi sebagai bioaktivator. Jadi itu bahan-bahan tadi yang limbah tadi. Daripada mencemari bahkan bisa meracuni, tapi kita proses sehingga bisa menjadi biostarter, bioaktivator, ataupun bisa jadi pupuk. Nah, ditambah ini sebagai bahan makanannya, bekatul. Nah, kemudian alatnya bisa ember, bisa tali, bisa macam-macam lah. Sudah jerigen, ada kantong plastik. Ini kemudian ini ada kompor ini sebagai pemasak. Ini kemudian wadahnya juga. Nah, ini ketika dia mencampurkannya. Jadi ini juga ini adalah proses-proses dalam rangka untuk pembuatan pupuk organik. Jadi itu. Jadi tadi setelah dari terbuat biostarter atau bioaktivator bisa sebagian disimpan, kemudian bisa nanti digunakan. Bisa digunakan untuk membuat pupuk. Contohnya kompos, itu bisa biar lebih cepat, itu kita gunakan biostarter. Nah, biostarter yang ada contohnya jadi misalkan empa. Tapi ada juga produk-produk yang dari pasaran, ada yang Stardex, Starbio atau Jukun, sebetulnya yang lain ada chip soil atau juga ada yang lain lah. Jadi produk-produk yang itu berfungsi sebagai zat pengurai, mempermudah pengurai atau biostarter. Ini penting. Jadi itu. Jadi kemudian setelah bisa digunakan itu,
Jadi bahwa pupuk organik itu, jadi kita proses dengan bantuan juga biostarter. Walaupun sebenarnya tanpa biostarter pun itu bisa tetap terproses, artinya alami biostarter yang ada sudah tersedia. Misalkan kita pakai tanah pun itu bisa, itu tetap terproses. Kita tidak pakai apa-apa dari khusus dari bahan organik saja, itu sudah nanti juga terurai, bisa tersedia menjadi unsur harianya tersedia berfungsi sebagai tanam. Tapi itu kalau hanya alami betul-betul tanpa ada teknologi yang lain itu ya bisa, tapi bisa lambat. Tapi kalau dengan biostarter, Starbio atau bioaktivator ini bisa mempercepat. Jadi makanya pembuatan pupuk itu, jadi ini ada contoh. Jadi ini adalah biostarter yang kita simpan, kita awetkan. Jadi walaupun begitu sebenarnya, jadi pembuatan pupuk organik itu, jadi pembuatan pupuk organik itu adalah ini. Jadi dengan persediaan bahan-bahan yang nantinya bisa mempercepat terjadinya pupuk, bahan-bahan itu ya otomatis kalau misalkan bahan itu sudah dicacah dulu, dilembutkan dulu, ini artinya secara fisik kita sudah mengurangi dari ukurannya, dari bentuk segar kemudian bisa bentuk dihaluskan. Kemudian yang penting juga adalah dilihat daripada perbandingan karbon sama nitrogen atau istilahnya nisbah CN atau CN rasio. Ini penting. Nah, CN rasionya berapa yang baik? Itu yang baik. Nah, biasanya kalau dalam bahan-bahan yang segar, terutama misalkan dari kayu-kayu terlalu jerami itu biasanya tinggi. Tapi itu setelah dibusukkan itu nanti bisa berkurang. Jadi kemudian CN rasionya berapa? CN rasionya bisa artinya yang baik nanti itu kalau sudah diurai CN rasionya sekitar 20 atau di bawah 25. Itu yang baik. Ya, yang betul-betul baik CN rasionya adalah sekitar CN rasio sama dengan tanah 11-12% itu. Tetapi biasanya karena kaitannya dengan perhitungan bisnis itu ya CN rasionya tidak sampai di bawah 15, karena di bawah 15 itu terlalu lama bisa aja rugi. Itu. Tapi kalau kita buat sendiri bisa. Pembuatan pupuk ini bisa jadi. Jadi bisa jadi. Itu bisa dipercepat tadi bisa jadi berapa? Misalkan pembuatan kompos. Itu bisa aja kurang dari seminggu jadi, lebih dari seminggu jadi. Ini tergantung dari tadi CN rasio juga nanti tambahan dari bioaktivator atau makanannya juga. Ini penting. Bahkan kurang seminggu bisa, itu ada 4 hari. Jadi itu. Tapi ini membutuhkan memang ekstra. Tapi nggak apa-apa, karena demi kepentingan baiknya produksi tanaman, menyediakan unsur hara dari pupuk ini adalah sebagai makanan yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Itu bisa aja. Ya istilahnya. Kalau ingin baik ya mestinya pengeluarannya ya agak baik, yang agak lumayan. Jadi itu ada enek rupa, enek rego, misalkan kalau bahasa Jawanya. Jadi itu. Jadi gitu. Ini ya. Nah, inilah bahan-bahan juga ya sebagai pencampur yang penting. Jadi ini ada dolomit, kapur dolomit. Ini otomatis kalau bicara kapur apa? Sebenarnya tidak hanya dolomit, bisa kapur yang lain. Ini adalah bisa meningkatkan pH, berarti mempercepat proses. Jadi mempercepat proses, membantu proses penguraian jadinya ketersediaan unsur hara pupuk itu sendiri. Nah, ini contoh biostarter yang E4. Nah, prinsip daripada pembuatan pupuk organik atau pupuk alami adalah untuk prinsip kesehatan. Jadi pembuatan pupuk organik atau terjadinya pupuk organik ini harus bisa melestarikan dan meningkatkan kesehatan sumber daya. Jadi sumber daya manusia, kemudian juga sumber daya
tanaman, sumber daya binatang atau makhluk hidup yang lain, sumber daya tanah. Jadi itu. Bahkan juga sumber daya yang lain. Jadi itu. Sehingga lingkungan betul-betul bersih. Lingkungan bisa menyatu antara sumber-sumber tadi, tanah, tanaman, manusia, hewan. Ini hidup dengan serasi, bersih, kerjasama, saling menguntungkan. Kemudian prinsip ekologi. Jadi prinsip ekologi pertanian harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Ya, ini siklus. Ya, siklus tadi, daur ulang. Artinya setiap aktivitas harus melihat dan mencontoh sekaligus menjaga sistem siklus yang terkait dengan pertanian organik. Jadi jangan sampai yang satu dengan yang lain merasa dirugikan. Jangan. Kalau rugi lah otomatis kan siklus itu terjadinya hubungan itu bisa terjadi kurang serasi. Nah, itulah makanya prinsip ini perlu. Jadi prinsip ini perlu dijaga, siklus yang serasi hidupnya. Kemudian prinsip keadilan, ya berkait. Jadi pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesehatan. Kesehatan. Jadi gitu ya. Kemudian prinsip perlindungan, pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab, melindungi kesehatan. Sehingga makanya dikelola dengan baik, jangan sampai banyak yang terbuang. Yang terbuang itu bisa menimbulkan racun. Nah ini makanya dilindungi dari kesehatannya. Kemudian juga nantinya bisa dipakai sebagai bahan yang nantinya bisa diberikan kepada generasi yang akan datang maupun menjaga makhluk hidup yang akan datang. Nah, pembuatan pupuk organik. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan pupuk organik. Bahan dari hasil rekayasa genetik tidak boleh digunakan dalam pertanian organik baik pada sektor produksi maupun hasil pengolahan hasil. Jadi ini maksudnya demikian. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam pertanian organik adalah jangan kita menggunakan rekayasa genetika itu. Jadi itu kita gunakan alami dari aslinya itu. Jadi aslinya sehingga apa? Dari tanaman nanti berkembang atau terurai nanti bisa dimakan, keluar dari manusia atau binatang nanti keluar juga jadi bahan yang bisa digunakan oleh tanaman juga menghasilkan hasil yang nanti bisa dimanfaatkan oleh tanaman atau binatang. Jadi terus siklus ini. Jadi maksudnya demikian ini. Jangan ada rekayasa genetika yang nantinya bisa merugikan. Kemudian bila dari bahan konvensional beralih menjadi organik diperlukan hanya sebagian kecil aja atau diperlukan hanya sesaat saja. Jadi untuk membersihkan kemudian ada persyaratan konservasi transisi ke dalam lahan organik konversi dapat dicapai dalam waktu tertentu. Jadi kalau hanya sebagai bahan darurat bisa aja kalau gitu. Jadi gitu sehingga supaya masalah proses alami perombakan bahan organik terus jalan dengan baik sehingga bisa memenuhi untuk kehidupan lingkungan secara berhubungan dengan baik, dengan ramah, saling membutuhkan, saling memberikan, saling melindungi, dan seterusnya. Jadi pembuatan pupuk organik itu ya ini jadi bisa berasal jadi ada tanaman semusim, tanaman tahunan. Ini ataupun juga digunakan oleh tanaman musim maupun tanaman tahunan. Jadi ini bisa untuk semua lah. Jadi pupuk organik itu. Berapa lama masa konversi produksi hanya diakui pada sistem pengawasan dan tata cara produksi pangan organik telah diterapkan oleh pelaku usaha. Berapapun lamanya konversi ini selalu diperhitungkan. Ya. Selama masa konversi itu ada label konversi menuju organik. Setelah 12 bulan lagi tidak dimasukkan asupan kimia. Jadi ini artinya bahan-bahan yang perlu diperhatikan. Jadi itu bahan-bahan yang bersifat konversi ini gitu.
Jadi kemudian tidak dapat dilakukan sekaligus, harus dilakukan secara bertahap dari hamparan yang lain. Jadi ini itu. Jadi kalau mau terjadi terpaksa ada konversi, ada perubahan itu adalah waktunya singkat saja dan itu terukur. Jadi jangan sampai nggak terukur. Kalau sampai nggak terukur itu nanti adalah merugikan, merusak tanaman, merusak bahan organik, merusak kehidupan jasa ternik, bahkan nanti perakibatnya pada tanaman, pada manusia juga. Ini yang perlu diperhatikan. Ini jika ada produksi paralel pada waktu bersamaan, maka ada pemisahan lahan yang jelas antara konvensional dengan organik. Begitu juga produksi. Ya, ini perlu untuk membedakan itu. Jadi produksi konvensional yang menggunakan itu teknologi pupuk buatan pabrik itu, kemudian dengan yang pupuk organik. Jadi ini pengelolaan pertanian dilakukan berdasarkan komitmen untuk terus menerapkan sistem pola produksi. Ya, selalu demikian. Jadi apapun yang terjadi, bahan organik adalah utama. Karena apa? Ini bersifat ramah lingkungan. Secara pelan dan pasti bahwa ini bisa digunakan untuk merubah lingkungan dengan baik, menyediakan unsur hara dengan baik. Makanya dipakai obat-obatan pun itu adalah kita tidak usah menggunakan unsur kimia itu, tapi dari bantuan dari mikroorganisme itu aja sudah bagus sekali. Jadi ini penting. Sehingga apa? Yang terjadi bahwa pengelolaan tanah itu bisa betul-betul dipersiapkan dengan baik dan tanah itu bisa terus baik bagi pertumbuhan tanaman, kehidupan tanaman, sehingga lestari, sehingga terjaga terus mengenai kesuburannya, terjaga terus mengenai kesehatannya. Nah, ini penting. Produk organik tidak hanya ditentukan pada hasil akhir, melainkan ditentukan berdasarkan proses produksi dan pengolahannya. Jadi ini kalau kita bicara dalam hal pendekatan input, proses, output, bahkan bisa outcome-nya. Jadi kita jangan hanya melihat dari segi output hasilnya aja, tapi sebenarnya bahannya apa sih, prosesnya gimana, ini penting. Kalau kita tahu bahannya, prosesnya baik, lah ini harapannya pasti hasilnya baik. Tapi kalau outputnya baik itu sebetulnya itu, kalau bahan sama prosesnya nggak baik itu sebetulnya itu namanya sebetulnya nggak yakin baik betul output itu. Jadi itu makanya kalau dari input masukannya, dari prosesnya, pengolahannya, pembuatannya, kemudian hasilnya sesuai, itu adalah bisa dikatakan oh ini betul-betul terjamin, terjaga, mutunya bagus, bahkan outcome. Jadi nanti kita dapat feedbacknya, timbal baliknya itu gimana hasilnya. Oh, jadi setelah itu melalui jaminan mutunya gimana, kan gitu. Pembuatan populasi lebih utama menggunakan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal dan teknis yang memperhatikan keseimbangan lingkungan. Iya, jadi ini makanya tidak perlu sulit-sulit juga. Jadi itu loh. Lain kalau produk konvensional harus berasal dari teknologi, dari pabrik, dari gini-gini. Tapi ini enggak. Dari teknologi sendiri aja bisa. Gitu. Yang penting memperhatikan juga kaitannya dengan ramah lingkungan atau keseimbangan lingkungan. Kemudian mempertimbangkan kesuburan tanah, lingkungan dengan pergiliran tanaman, rotasi tanaman. Iya tadi, daur ulang bahan organik, pengendalian hama penyakit yang berbasis keseimbangan ekosistem. Ya, jadi seimbang. Penggunaan pestisida alami. Pilihan terakhir dan dihindari penggunaan pestisida herbisida yang sifatnya konvensional atau sintetik atau buatan. Jadi itu, ya kan? Buatan, kalau buatan itu dari hasil asalnya dari bahan organik nggak apa-apa. Masih 5 menit. Oke. Nah, kemudian ternak merupakan penting sistem pertanian organik. Nah, ini mempunyai peran besar dalam daur ulang. Dapat dimanfaatkan sebagai tenaga pengolah
Tanah, sampingannya adalah kotoran limbah. Selain itu sebenarnya ternak pun itu bisa diperjualbelikan, ini mendapatkan juga hasil. Jadi gitu, kalau memang sudah nggak mampu digunakan tenaga untuk pengolah, ya kita jual, kita bisa aja kita sembelih, kita hasilnya dagingnya juga bisa digunakan kesehatan, juga bisa diperjualbelikan. Jadi itu. Pengelolaan produk organik harus menghasilkan produk bermutu dan menjaga keorganikan dengan produk setiap saat. Ini makanya selalu diada artinya bahwa dijaga mutunya perlu standarisasinya. Kita SNI kita, maka BSNI, Badan Standarisasi Nasional Indonesia, sudah menyediakan itu dengan standar SNI, standar nasional, ya lokal tapi standar nasional, tapi bahkan bisa nanti standar internasional. Itulah yang kita ingin kita raih. Itu yang nantinya betul-betul produk kita sudah bisa diakui dunia, bisa untuk artinya berguna untuk kalayak dunia. Jadi kita mudah sekali bahwa kita ingin memasarkannya, ingin mendapatkan artinya hasilnya, mendapatkan pendapatannya dan diakuinya itu bahwa kita bangsa yang sebetulnya bangsa Indonesia, bangsa yang sudah mempersiapkan diri segala mutu internasional dengan penuh kesungguhan dan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.